Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang senantiasa mengucapkan salawat atas beliau serta menjalankan sunnah-sunnahnya, insyaallah akan diakui sebagai umatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih Perkenalkan, nama saya Qodriansa. Nama saya Saibatul Aslabias. Di sini kami ingin menyampaikan materi yang berjudul tentang sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran, Al-Kawasah, istimewa. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Ruhul Amin ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz bahasa Arab berikut artinya, agar supaya menjadi hujah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah utusan Allah, menjadi undang-undang dasar bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran, itulah maka orang menghampirkan diri kepada Allah dan menyembahnya. Al-Quran itu ditulis, dibukukan, dan sampai kepada kita berpindah dari generasi kepada generasi berikutnya berupa hafalan, tidak pernah berubah dan bertukar letak. Benarlah firman Allah yang bunyinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang memeliharanya. Di antara keistimewaan Al-Quran itu ialah perpindahannya itu jelas dan terang. Artinya, dengan jalan nukilan-nukilan yang mempergunakan ilmu, merupakan suatu kepastian dan nahwunya adalah sah, dan yang merupakan cabang dari sini beberapa cabang dari qiraat merawikan dengan jalan mutawatir. Sebagaimana yang dikatakan orang, sebagian dari sahabat itu tidak membaca begini, tidak menurut Al-Quran, dan tidak menetapkan hukum-hukum yang dipunyainya. Kemudian hujjah, bukti bahwa Al-Quran itu adalah hujjah terhadap orang-orang, dan hukum-hukum Al-Quran itu merupakan undang-undang yang wajib bagi orang-orang yang mengikutinya. Datangnya dari Allah, berpindah kepada orang dari Allah dengan jalan qati, tidak diragukan tentang sahnya itu. Adapun bukti bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah adalah orang tidak sanggup mendatangkan yang seperti Al-Quran itu. Kemudian a'jaz dan rukun-rukunnya. A'jaz artinya dalam bahasa Arab lemah, yaitu dibangsakan kepada lainnya dan tetap demikian. Dikatakan a'jaz seseorang itu terhadap saudaranya apabila dia tetap lemah dari hal sesuatu. A'jaz Al-Quran itu terhadap orang, artinya orang tetap tidak sanggup mendatangkannya contoh hal seperti itu. Dan jangan memantapkan a'jaz, artinya dia tetap tidak berdaya terhadap lainnya, kecuali bila dia cukup mempunyai 3 hal. Yang pertama, bertanding, artinya meminta doa. Kemudian bertempur dan menyangga. Adapun nas-nas Al-Quran itu bila ditinjau dari pihak menunjukkan apa yang dikandungnya merupakan hukum, maka dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu nas qati dan nas jam. Nas qati yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung takwil dan tidak ada lapangan untuk memahamkannya, artinya selain daripada itu. Yang kedua yaitu nas zani. Nas zani yaitu apa yang menunjukkan makna.
undang-undang sendiri. Berkaitan mengenai Qati dan Z, mana yang lebih kuat antara Qati dan Z? Dengan membenarkan adanya hujahnya terhadap kaum muslimin dan menjadi sumber pengambilan bagi tasyrik. Bukti-bukti terhadap hujah sunnah itu banyak. Yang pertama, nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci manapun juga menyuruh supaya taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul itu berarti taat kepada Allah. Allah menyuruh orang muslim apabila telah terjadi pertengkaran tentang suatu masalah, hendaklah masalah itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, ijma. Ijma sahabat. Di waktu Nabi masih hidup dan sesudah wafatnya, wajib mengikuti sunnahnya. Nah, di waktu Nabi masih hidup, orang menjalankan hukum-hukumnya, yaitu apa-apa yang diperintahkan dan yang dilarangnya. Menghalalkan dan mengharamkan, tidak ada orang yang berpecah belah dalam menjalankan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Nabi, yaitu hadis. Yang ketiga, di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang diwajibkan kepada orang Islam yang wajib dijalankannya. Tetapi Al-Quran tidak menguraikan secara terperinci tentang hukum-hukumnya dan bagaimana caranya di dalam Al-Quran, seperti bagaimana mendirikan sholat dan tata caranya. Dalam hal ini Rasul menjelaskannya dengan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, karena Allah telah memberikan kuasa kepada Rasul untuk menerangkan sejelas-jelasnya kepada umatnya. Selanjutnya, pembagian sunnah. Yang pertama itu sunnah mutawatir, yang kedua sunnah masyhur, yang ketiga sunnah ahad. Sekian video dari kami. Segala kesalahan baik ucapan ataupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.